bahkan dibagi dolomit itu nggak dipakai, gitu katanya pupuk kapur kayak gitu katanya kan, kapur. Jadi kapur itu Pak isinya ya, kalau kalsium karbonat, ada kalsium karbonat itu CaCO3. Tapi itu di uji laboratorium itu biasanya kandungan CaCO3-nya itu sampai dengan 90% atau 85%. Tapi bukan hanya kandungan itu saja Pak. Jadi ada zinc, ada juga magnesium, juga ada natrium, juga ada. Ya termasuk garam dari laut itu sebagian juga dari air yang turun terbawa sungai dari bebatuan yang ada di gunung. Nah itu salah satunya itu. Jadi itu sangat penting mineral. Nah kalsium ini ya bahasanya kalau kita logikanya Pak, supaya Bapak lebih yakin, semen itu kan bisa merekatkan ya Pak, ya kan? Semen itu kan bisa jadi tembok ya, gedung ini kan karena adanya semen. Semen ini kan asalnya juga dari batu kalsium Pak. Batu ini dibakar sampai 1500 derajat itu jadinya semen. Kalau dibakar 900 derajat itu jadinya kapur tohor. Kalau tidak dibakar, digiling saja, itu jadinya kalsium karbonat. Ya, cuma digiling. Kalau kalsium karbonat itu nggak digiling, atau kalsium yang dolomit itu nggak diolah, cuman batu dipecah, dihancurkan, ditepung. Nah, jadi logikanya aja ini bisa nempelin gedung, bisa membuat gedung semen itu Pak. Nah sehingga untuk membuat tangkai si akar ini lebih kokoh dibutuhkan kalsium Pak. Ya, dibutuhkan kalsium. Ya sama dengan kaki kita kan terdiri kalsium, tadi kan sudah dibahas tuh. Nah tulang kita kan dari kalsium. Nah kalsium itulah yang merekatkan. Jadi bisa jadi pupuk Bapak kurang variatif. Jadi nanti pada masa setelah panen, selain NPK Bapak tambahin ZA. Ya, ZA itu kan sulfur sama nitrogen Pak ya. Ada nitrogennya, jangan nitrogen aja, yang ada sulfurnya, supaya nanti duriannya legit rasanya Pak ya. Dikasih ZA. Nah nanti pada saat akan ngangkat pucuk, kemudian biasanya setelah bunga, pada saat bunga Bapak jangan pupuk dulu sampai dia jadi Pak ya, sampai jadi. Kemudian di bawahnya Bapak biasanya disemprot pakai ini enggak, Roundup atau pakai ini, dikoret. Nah betul, pakai mesin aja dipapras. Bapak nggak koret sama sekali. Paling dekat pohonnya. Enggak, yang agak jauh Bapak nggak koret. Bapak koret. Karena itu ada akar serabut yang naik Pak. Nah itu kalau dikoret fungsinya nanti akar serabut yang tua terputus Pak, nanti ganti yang muda. Jadi Bapak koret yang ujung-ujung itu petani kopi juga berlaku seperti itu. Jadi jangan disemprot aja. Jadi kalau disemprot aja pakai racun rumput, itu dia nggak ganti akar serabut yang naik ke atas. Jadi akar serabut itu ada yang naik ke atas Pak, halus-halus itu. Coba Bapak ini nanti ada akar kecil-kecil yang naik. Nah itu Bapak kalau dikoret itu Pak pakai cangkul, nah itu terputus Pak. Nah nanti muncul akar baru. Nah akar baru itulah yang menyerap nutriennya lebih maksimal Pak di situ. Jadi kalau cuma disemprot dia mati kering, dia nggak regenerasi. Ketika diputus dia muncul akar baru, regenerasi dari akar serabutnya. Nah ini semua tanaman keras berlaku itu ya, kayak durian, coklat, kopi gitu, itu berlaku. Jadi jangan, pukat juga ya, jangan disemprot aja. Atau mungkin kayak Bapak tadi, kelembapan ya dibutuhkan, jadi nggak dimatikan ya Pak. Ya karena rumput itu juga sebenarnya kita salah ketika membersihkan terlalu bersih, karena adanya rumput itu kan dia menyebabkan tanah bisa menjadi lebih lembab, jadi tidak langsung, dan dia juga menahan longsor ya. Nah itu salah satunya juga fungsinya untuk itu. Jadi pemupukannya aja metodenya bisa menggunakan tadi Pak ya, agak NPK-nya di variatif ya, ditambahin ZA pada masa setelah
buah supaya ngangkat pucuknya Pak. Nah nanti pemupukan keduanya Bapak kasih TSP, tambahin TSP aja Pak, NPK TSP, dan nanti pakai Iziauranya diaduk sekalian. Nah kemudian nanti ditambah mineral, mau sekaligus juga boleh atau nanti per 3 bulan sekali juga bisa. Nah intinya ditambahin mineral di pemupukan. Lebih bagus kalau Bapak bisa di lubang. Itu kalau dia ini, jadi dibuat lubang, nah disitulah dikasih pemupukan. Digaruk dia. Ya? Digaruk dia. Digaruk kakinya juga. Gimana Pak? Digaruk. Dibolongin kita. Oh dibolong iya, dibuat biopori Pak. Iya. Ya dibuat biopori 30 cm bisa dimasukkan di sana. Jadi supaya karena Bapak kan metodenya rumputnya nggak dibuang tuh Pak. Iya. Nah itu nanti kalaupun memang mau dibuang itu tadi dibabat ya, baru nanti dipupuk di situ. Dibabat keliling berapa ini supaya dibabat keliling umpama 3 cangkol atau 4 cangkol lebar tuh Pak kelilingnya. Itu tujuannya untuk memutus akar serabut yang sudah tua. Nah nanti Bapak pupuknya di situ juga bisa. Seperti itulah ya metodenya. Selamat mencoba. Takarannya. Terima kasih banyak Bapak.